Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia nomor 1 menurut studi dari Harvard. Jadi dalam aspek apa ini yang menurut studi Harvard Indonesia nomor 1 gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. AS kalah jauh. Indonesia nomor 1 menurut studi Harvard. Sebuah studi terbaru dari Harvard University yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terkemuka Nature Mental Health telah menobatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama di dunia dalam kategori flourishing. Istilah ini merujuk pada kondisi seseorang yang merasakan kebahagiaan, kesehatan dan makna hidup, serta kemampuan untuk berfungsi dengan baik. Wow, Indonesia nomor 1 loh. Penelitian skala besar ini melibatkan lebih dari 203.000 responden dari 22 negara berbeda. Para peneliti mengevaluasi sejumlah faktor kunci yang berkontribusi pada kesejahteraan individu, meliputi kesehatan fisik dan mental, tingkat kebahagiaan yang dirasakan, adanya tujuan dan makna dalam hidup, kekuatan koneksi sosial, keamanan finansial, dan aspek spiritualitas. Hasilnya, orang-orang yang tinggal di Indonesia adalah orang yang paling berkembang, diikuti oleh negara-negara seperti Israel, Filipina, dan juga Meksiko. Amerika Serikat sendiri menduduki peringkat hanya di 12 dalam daftar ini, sementara Inggris menduduki posisi yang lebih rendah di posisi 20 dari 22 negara. Menurut para peneliti, temuan ini menyoroti pepatah lama bahwa uang bukanlah segalanya. Peneliti menjelaskan bahwa kesejahteraan bukan hanya soal kekayaan atau kesehatan fisik semata. Banyak negara maju memang mencatat skor tinggi dalam hal keamanan finansial, namun justru rendah dalam aspek makna hidup, hubungan sosial, dan karakter prososial. Para peserta disurvei dalam 7 variabel serta data demografi seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan dan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, agama, dan riwayat pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat teratas dengan skor perkembangan 8,3, diikuti Israel 7,87, Filipina 7,71, Meksiko 7,64, dan Polandia 7,55. Meski Indonesia bukanlah negara terkaya, Indonesia menempati peringkat tertinggi dalam ukuran hubungan dan karakter prososial yang mendorong hubungan sosial dan komunitas yang sangat baik. Di sisi lain, negara seperti Jepang ditemukan sebagai negara yang masyarakatnya paling tidak berkembang dengan skor sangat rendah hanya 5,89. Diikuti Turki 6,32, Inggris 6,79, India 6,87, dan Spanyol 6,9. Jepang yang notabene lebih kaya dan orang-orangnya hidup lebih lama, namun responden di sana paling kecil kemungkinannya untuk menjawab iya untuk pertanyaan yang menanyakan apakah mereka memiliki teman dekat di sekitarnya. Indonesia dinilai unggul dalam hal aspek hubungan sosial dan karakter prososial, dua faktor penting yang menciptakan keterhubungan dan komunitas yang kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan tidak melulu ditentukan oleh faktor ekonomi saja. Peneliti juga menemukan bahwa tingkat kesejahteraan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Temuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa negara dengan penghasilan rendah hingga menengah seperti kita justru bisa menunjukkan performa tinggi dalam indikator kesejahteraan yang menyeluruh. Survei lainnya juga menunjukkan hasil yang serupa, bahkan untuk masyarakat Indonesia yang tergolong miskin. Bayangkan sebuah kampung sederhana di pinggir kota, di mana dengan tembok yang sudah kusam atau belum sepenuhnya jadi berdiri berdampingan, asap pembakaran sampah dan asap rokok bersatu menimbulkan kombinasi mematikan. Dan bapak-bapak bersantai di rumah sambil bersiul-siul ke burungnya. Di tengah keterbatasan itu, tawa anak-anak terdengar riang bermain layangan. Ibu-ibu saling sapa sambil membawa sayuran dari pasar, dan bapak-bapak tetap bersantai tanpa cemas harus bekerja.
Ini adalah pemandangan khas di banyak tempat di Indonesia, sebuah negara yang meski sering dikategorikan miskin dan penuh tantangan, ternyata menyimpan rahasia kebahagiaan yang membuat dunia tercengang-cengang. Kesejahteraan itu seperti mozaik yang terdiri dari banyak warna. Negara kaya mungkin punya uang, tapi seringkali mereka kehilangan warna lain seperti makna hidup atau kehangatan hubungan sosial. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah misalnya, ketika rumah Pak Slamet roboh karena hujan deras, tetangga tak perlu menunggu undangan untuk datang membantu. Pagi harinya puluhan warga sudah berkumpul, membawa bambu, paku, dan tenaga untuk membangun kembali rumah Pak Slamet. Ini adalah wajah gotong royong, tradisi yang sudah mengakar di masyarakat kita. Budaya saling bantu ini bukan sekedar kebiasaan, tapi perekat sosial yang membuat orang merasa tidak pernah sendirian, bahkan saat hidup mereka terasa berat. Gotong royong dipandang sebagai jaring pengaman tak kasat mata. Ketika seorang jatuh, ada tangan-tangan yang siap mengangkatnya. Tradisi ini terlihat dalam kerja bakti, membersihkan lingkungan, arisan untuk membantu ekonomi keluarga, atau sekedar berbagi makanan saat ada hajatan. Solidaritas sosial ini jadi salah satu alasan mengapa orang Indonesia bisa tetap tabah dan bahagia meski dompet mereka tidak selalu terisi. Indonesia adalah negara dengan tingkat religiusitas tinggi. Dari masjid yang ramai saat azan berkumandang, gereja yang penuh jemaat di hari Minggu, hingga pura yang dipenuhi sesaji di hari raya. Agama dan spiritualitas adalah napas kehidupan sehari-hari. Dalam studi kesejahteraan global, Indonesia juga juara dalam kesejahteraan spiritual. Bagi banyak orang Indonesia, doa dan keyakinan adalah cara untuk menemukan ketenangan. Ketika panen gagal atau uang tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, mereka berserah diri kepada Yang Maha Kuasa agar tetap berusaha dan bahagia. Sikap ini bukan pasrah dalam arti menyerah, tapi penerimaan yang bijak yang membuat hati mereka ringan. Inilah yang membuat mereka bisa tersenyum meski badai hidup datang bertubi-tubi. Coba Anda perhatikan di warung makan atau angkot, orang Indonesia seringkali melempar candaan ringan atau tertawa lepas meski hari itu mereka sangat kelelahan. Sikap optimis ini adalah bagian dari DNA budaya bangsa kita. Survei Ipsos terbaru mendukung ini. 82% orang Indonesia mengaku merasa bahagia, menempatkan mereka di posisi ketiga dari 30 negara. Di bawah India sebanyak 88% dan Belanda 86%. Di Asia Tenggara, Indonesia bahkan menjadi yang tertinggi, mengungguli Thailand 79% dan Singapura 74%. Angka ini menunjukkan bahwa optimisme bukan sekedar gaya hidup, tapi kekuatan yang nyata untuk menghadapi tantangan. Di Indonesia, keluarga bukan sekedar unit kecil dalam masyarakat, tapi juga sumber kekuatan utama. Ketika Ani, seorang ibu rumah tangga di Surabaya, kehilangan pekerjaan suaminya karena pandemi, kakak dan adiknya tidak ragu membantu dengan mengirimkan uang dan makanan. Hubungan erat seperti ini adalah hal biasa di Indonesia, di mana anak sering tinggal bersama orang tua hingga dewasa dan kakek nenek ikut mengasuh cucu. Dalam survei Ipsos, banyak responden menyebut keluarga sebagai alasan utama kebahagiaan mereka. Ini menjelaskan mengapa meski ekonomi sulit, orang Indonesia jarang merasa benar-benar terpuruk. Siapa yang tidak tersenyum saat mencium aroma bakso panas di pinggir jalan atau mendengar lagu dangdut dari radio tetangga? Orang Indonesia punya kemampuan luar biasa untuk menikmati hal-hal yang bahkan sangat sederhana. Budaya kuliner yang kaya, musik yang meriah, dan obrolan santai dan hangat dengan teman adalah sumber kebahagiaan yang tidak memerlukan banyak biaya. Ini berbeda dengan negara-negara maju yang sering mengukur kebahagiaan mereka hanya dari barang-barang mewah atau liburan mahal. Di Indonesia, secangkir kopi saja di warung dan ngobrol sampai tengah malam bisa jadi momen yang sangat bahagia dan tak ternilai. Kemampuan ini membuat mereka tak mudah terpuruk oleh keterbatasan materi. Saya yakin kalian yang tengah menonton video ini adalah orang-orang yang berbahagia dan bebas dari stres. Ya kan? Ayo jawab jujur. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?
Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi inilah gitu kan tingkat kebahagiaannya tuh bermasyarakatnya tuh sangat tinggi. Jadi ini menurut dari studi Harvard University ya, di mana Indonesia berada di nomor 1 yang sangat berkembang gitu ya, dengan tingkat kebahagiaan yang sangat tinggi. Walaupun sederhana saja, tapi nilai kebahagiaannya itu masih dapat dirasai gitu ya, dengan adanya sebuah masyarakat yang sangat hangat saling membantu gitu ya. Jadi Indonesia nomor 1 ini. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.